Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herian Agustin dengan NIM 440 224 653 kelas 3D kerjasama, di mana saya membuat video ini untuk dapat melengkapi tugas 6 mengenai sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN pengambilan data secara otomatis. Jadi tujuan percobaan ini itu yang pertama itu mahasiswa memahami prinsip kerja metode kendali on-off dan PID. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis kerja sistem pengaturan dengan menggunakan data yang secara otomatis dengan menggunakan Darkmaster. Nah, jadi sebelum kita masuk penjelasan mengenai Darkmaster dan data secara otomatis, kita perlu membahas mengenai materi-materi dasar yang harus kita pelajari untuk dapat memahami lebih lanjut untuk mengenai pengambilan data. Yang pertama itu adalah response system. Jadi response system itu adalah cara keluaran, misalnya temperatur, berubah sebagai reaksi terhadap input, misalnya daya pemanas, set point, dan gangguan. Nah, respon ini bisa dilihat sebagai kurva waktu, transient, lunak, termasuk karakteristik seperti waktu naik, overshoot, dan steady state error. Nah, selanjutnya itu ada dua, di mana ada open loop dan closed loop. Di mana untuk open loop sendiri itu kontrol yang tidak menggunakan umpan balik. Nah, contohnya seperti memberikan daya konstan ke pemanas tanpa pengukur temperatur. Nah, dari open loop ini apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu yang pertama itu sederhana. Tapi di ada kelebihan itu pasti ada kekurangannya, yaitu tidak bisa kompensasi gangguan atau perubahan beban. Nah, selanjutnya itu ada closed loop atau sistem tertutup, di mana sistem tertutup ini menggunakan umpan balik dari sensor. Contoh, thermocouple atau RTD. Fungsinya untuk menyesuaikan output agar mencapai set point. Contohnya itu adalah pengontrol PID yang membaca temperatur dan mengatur output pemanas. Keunggulannya itu akurat dan adaptif terhadap gangguan. Nah, jadi alat ini itu adalah alat yang kami gunakan untuk praktikum, di mana alat ini bernama TK4S T4RN. Jadi uh, modul ini nih berfungsi untuk mempelajari sistem kontrol suhu secara close yang closed loop, di mana suhu dijaga agar sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Komponen utamanya ini ada controller Autonix yang menampilkan suhu aktual pipi dan suhu yang diinginkan. Terus ada sensor suhu, itu untuk mendeteksi suhu objek, serta heater sebagai elemen pemanas yang dikendalikan oleh controller melalui SSR. Nah, selain itu terdapat saklar utama. Ini ada saklar utama, di mana saklar utama ini sebagai sumber daya, dan juga ada terminal 220 VAC, serta kabel penghubung yang menyalurkan sinyal dan arus listrik ke seluruh komponen, serta alat ini menunjukkan bagaimana sistem kontrol otomatis dapat mempertahankan suhu secara stabil menggunakan metode kontrol on-off atau PID. Nah, tadi kan udah dijelaskan mengenai alat-alat. Nah, di sini ada, aku akan menjelaskan mengenai Autonix TK4 T4RN, pengenalan cara operasional. Nah, ini merupakan Autonix TK4 T4RN. Itu temperatur controller PID high performance dari seri TK yang mendukung mode on off, PID, heating and cooling, komunikasi RS485, dan konfigurasi lewat software Master. Terus ada sumber manual atau datasheet Autonix. Nah, tampilan dan tombol utamanya ini teman-teman. Jadi show on device. Jadi di bagian-bagian ini ada display, tombol, dan terminal, di mana display itu adalah untuk menampilkan PP atau process value dan SP set value. Terus ada tombol. Ini biasanya ada tombol untuk naik turun, terus enter menu, dan tombol mode untuk akses parameter. Terminal, koneksi sensor, TC RTD analog output delay atau SSR, terus supply AC. Nah, selanjutnya ada sensor thermocouple type K, di mana ini ada alatnya. Di mana prop merah itu untuk output plus sensor, di mana untuk prop biru itu untuk output min sensor, di mana ada junction berbahan Li berlapis tembaga sebagai sensor dengan kru ukuran M6,
Terus ada juga kabel penghantar untuk kedua output sensor dengan sheet kabel. Nah, selanjutnya itu ada di bagian selanjutnya, ada lampu pijar, di mana lampu pijar ini ada 10 bagian, 11 bagian. Nah, bagian utamanya itu adalah bola lampu. Terus ada juga gas bertekanan rendah kayak argon, neon, nitrogen, terus ada filamen wolfram, terus ada kawat penghubung ke kaki tengah, kawat penghubung ke ulir, kawat penyangga, kaca penyangga, kontak listrik di ulir, skrup ulir, isolator, dan kontak listrik. Nah, selanjutnya itu, uh, kalau kemarin kita menggunakan data secara manual, kita akan menggunakan data secara otomatis dengan menggunakan DE Master. Jadi, DE Master ini itu sebagai penghubung untuk dapat membaca grafik dan juga data-data yang dihasilkan oleh uh, alat kita tadi, di mana di Master ini adalah perangkat lunak uh, atau software atau sistem pengendali utama dalam suatu sistem data yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinasikan proses pengambilan data dari berbagai sensor atau instrumen pengukuran. Nah, di Aki Master ini merupakan sistem kontrol di Aki yang menginisiasikan perangkat keras di Aki, terus mengatur parameter pengukuran, terus mengambil, memproses, dan menyimpan data hasil pengukuran, terus menampilkan data dalam bentuk numerik atau grafik. Di Aki Master ini biasanya berjalan di komputer dan berkomunikasi dengan di Aki hardware melalui USB, Ethernet, atau PIC. Nah, ini sistem kendali on off menggunakan Autonix TK4NN. Terus ini juga kendali on off. Nah, di mana ada respon sistem, di mana ada steady state error, di mana TD itu atau delay time itu uh, waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir steady state. Terus ada TR, rest time, di mana waktu yang dibutuhkan untuk respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Terus ada TV atau peak time, di mana ini adalah waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya atau overshoot. Ada juga TS, setting time, di mana waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Dan ada MP, maksimum overshoot, ini selisih antara nilai puncak maksimum ke nilai akhir, biasanya 8% terhadap steady state. Terus ada steady state error, ini selisih antara referensi atau set point dan outputnya. Nah, respon sistem open loop ini terjadi ada tiga, ada input, plan, sama output, di mana input ini dapat berupa tegangan. Setelah input, kita kan inputkan datanya, itu ada plan, ada motor DC dan pemanas udara atau air. Nah, dari plan ini nanti ada output yang dihasilkan, yaitu sistem respon yang berupa kecepatan sudut dan suhu. Nah, ada juga respon sistem closed loop, di mana ada microcontroller mini komputer PLC. Nah, yang pertama itu kita input referensi atau set point-nya, di mana ini ada error. Untuk error sendiri ada pengendali, di mana pengendalinya itu ada on, off, sama PID, sama integral state feedback. Nah, ketika sinyal kendali itu maka ada yang dihasilkan plan, yaitu permodelan di mana berupa transfer function dan state space. Nah, dari plan ini didapatkan output. Outputnya itu berupa sistem respon dan kestabilan. Nah, ada juga itu habis dari output ini itu kan ada sensornya, di mana sensor ini uh, mengasih feedback atau umpan balik. Nah, selanjutnya itu ada ke present value atau PP. Nah, ini nanti bakal balik lagi ke pengendali lagi. Jadi, dapat dilihat bahwa respon sistem closed loop ini terjadi bolak-balik atau kembali seperti semula begitu. Nah, ini ada grafik control on off uh, histories, di mana hysteresis, di mana ini nih dapat kita lihat nanti dan dapat kita jelaskan tabel yang kita dapatkan pada saat kita menguji dengan DAQ Master. Nah, jadi control on off hysteresis ini itu menambah lebar setelan antara titik on dan off untuk menjaga chatter. Itu tuh kondisi switching sangat cepat on off berulang di sekitar satu titik set
settle. Nah, di bawah on off, di atas batas off itu ada lebar, itu tuh disebut dengan sensitivitas atau gerak bebas atau dead zone, di mana ada lebar sempit menahan suhu dekat set point, namun meningkat frekuensi switching on dan mempercepat aus akuator seperti relay atau solenoid. Nah, jika flame melambat atau kapasitas pemanas atau pel besar, penundaan efek kontrol itu dapat memicu hunting atau kondisi osilasi berulang atau naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Nah, solusinya itu adalah perlebar hysteresis. Nah, aplikasi umum yang digunakan itu adalah perangkat on-off berbasis relay atau solenoid, kompresor kulkas pemakai besar untuk menghindari start atau stop sharing. Ini nih cocok untuk kontrol kasar gitu. Nah, ada kontrol PID, di mana kontrol PID ini mengatur rasio on-off secara proporsional terhadap deviasi dalam proporsional bel sekitar set point, karena tegangan arus fluid itu tidak bisa kontinu. Nah, sinyal dikirim sebagai pulsa on-off itu berulang dengan frekuensi cukup tinggi, perilaku mendekati kontrol kontinu. Nah, satu siklus kontrol berdurasi konstan itu di bawah band selalu on, di atas band selalu off. Di dalam band itu rasio on-off berubah sesuai deviasi. Contohnya itu on di 0,7 detik dan off di 0,3 second saat PV atau nilai sensor di bawah set point. Seperti on 0,5 second dan off 0,5 second di set point, on sama dengan off sama dengan 0,5 second. Dibanding on off murni, overshoot lebih kecil, siklus kontrol yang lebih pendek itu memberikan hasil kontrol lebih baik gitu. Nah, jadi kesimpulan singkat ini, open loop sederhana tapi tidak akurat, closed loop dengan open balik diperlukan untuk kontrol stabil. Nah, oke, itu mengenai materi-materi pengantar untuk praktikum kita kali ini. Nah, selanjutnya itu aku bakal menjelasin mengenai praktikum dan hasil praktikum dari kami, yaitu data yang dihasilkan dari DIQ Master, cara menggunakan DIQ Master, terus ada juga grafik yang dihasilkan dari DIQ Master. Untuk itu, stay tune ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu adalah cara menggunakan DIQ Master. Yang pertama itu kita add dulu di sistemnya. Selanjutnya kita pencet yang kita add tadi, terus kita pencet yang nomor 1, terus kita pencet OK. Nah, selanjutnya itu di nomor 1 tadi kita pencet dan didapat bahwa ada propertinya, dimana dapat kita dapatkan bahwa ada properti. Nah, di properti tersebut kita dapat melakukan connect terlebih dahulu untuk dapat menggunakan DIQ Master yang tepat. Nah, selanjutnya kita scroll untuk mencari ini percobaan parameter apa yang kita gunakan, yaitu parameter 2 untuk on gitu. Nah, terus kita atur heatingnya itu kita atur di 50. Selanjutnya itu ada di parameter 3, 2 juga itu kita atur di heatingnya 50. Nah, lalu kita atur lagi di screennya, kita tampilkan line grafik untuk dapat melihat grafiknya begitu. Nah, selanjutnya itu kita dapat di tag 4 nya itu di LO list. Nah, dimana itu kita atur untuk kita on off, kita aktifkan yang mana yang perlu kita gunakan. Selanjutnya kita atur di DIQ list-nya itu. Nah, setelah itu kita atur nih teman-teman
di waktunya, terus menitnya itu kita atur di 4 menit untuk berdasarkan tabel kita. Terus ada juga kita atur juga untuk XY maksimum dan minimumnya. Terus juga right-nya juga diatur juga. Terus kita oke kan. Nah, terus kita pindahkan data yang kita dapatkan tadi ke atas. Di sini kita ada trouble sehingga kita mencoba untuk memindahkan itu berkali-kali. Nah, setelah dapat dipindahkan, kita dapat melihat on off dari grafik tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memindahkan hal tersebut, kita dapat memencet nih untuk run-nya. Nah, ini merupakan contoh grafik yang dihasilkan dari percobaan kami, dimana grafiknya itu terus meningkat, teman-teman. Nah, selain ini untuk percobaan on off atau PID itu sama saja, beda di pengaturan di propertinya, teman-teman. Hanya begitu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai grafik yang kami hasilkan dari percobaan on off, di mana parameter yang digunakan, parameter set point yang digunakan itu pada suhu 50 derajat Celcius dan variasi nilai histeresis atau HSCS. Tujuan percobaan ini adalah untuk melihat pengaruh perubahan nilai histeresis terhadap kestabilan suhu dan frekuensi on-off akuator. Nah, kontrol on-off ini adalah metode pengendalian paling sederhana di mana akuator hanya memiliki dua kondisi, yaitu menyala on atau mati off, di mana sistem ini akan on ketika suhu berada di bawah batas tertentu, off ketika suhu melewati batas atas. Untuk mencegah akuator terlalu sering menyala dan mati digunakan histeresis. Nah, apa sih histeresis itu? Jadi histeresis itu adalah rentang toleransi di sekitar set point yang menentukan kapan sistem berubah dari on ke off atau sebaliknya. Semakin besar nilai histeresis, maka rentang on off semakin lebar. Nah, pada percobaan pertama, kami menggunakan suhu set point 50 derajat Celcius dan HSCS yaitu 1. Percobaan pertama ini dapat didapatkan grafik di mana sistem on ini saat suhu turun di bawah kurang lebih 49 derajat Celcius. Sistem off saat suhu naik di atas kurang lebih 51 derajat Celcius, di mana terlihat frekuensi on off itu sangat tinggi. Nah, grafik ini menunjukkan osilasi cepat di sekitar set point. Nah, dengan nilai histeresis yang kecil, sistem memang mampu menjaga suhu sangat dekat dengan set point. Namun, menyebabkan akuator sering bekerja sehingga yang didapat itu mempercepat keausan komponen, meningkatkan konsumsi energi. Nah, pada percobaan kedua, kita menggunakan suhu set point 50 derajat Celcius dan HSCS 2, di mana pada percobaan kedua ini, set point terhadap 50 derajat Celcius itu didapatkan grafik bahwa sistem on itu saat suhu kurang dari 40 derajat Celcius, di mana sistem off itu pada saat suhu lebih dari 50 derajat Celcius, di mana osilasi suhu lebih jarang dibandingkan percobaan pertama. Grafik ini terlihat lebih stabil jika dibandingkan dengan percobaan pertama.
peningkatan histeresis membuat sistem lebih stabil secara mekanis karena frekuensi on off itu menurun. Nah, jadi akuator itu tidak terlalu sering bekerja, namun fluktuasi suhu itu menjadi sedikit lebih besar. Nah, selanjutnya itu percobaan ketiga, di mana suhu set point-nya sama seperti percobaan sebelum-sebelumnya, yaitu 50 derajat Celcius, dan HSCS-nya itu ada 4. Percobaan ketiga ini menggunakan nilai tersebut sehingga didapatkan grafik bahwa sistem on itu saat nilai suhu kurang dari 46 derajat Celcius, dan sistem off saat suhu lebih dari 54 derajat Celcius. On off ini sangat sering terjadi, fluktuasi suhunya sangat besar. Nah, dapat dianalisis bahwa dengan histeresis besar, sistem menjadi sangat stabil dari sisi akuator, namun suhu tidak presisi terhadap set point. Jadi ini nih kurang cocok untuk proses yang membutuhkan stabilan suhu tinggi. Nah, dapat didapatkan bahwa perbandingan ketiga percobaan tersebut, nilai histeresis itu sangat mempengaruhi karakteristik sistem on off begitu. HSYS kestabilan suhu frekuensi on off ini, keausan akuator itu sangat presisi, sangat sering tinggi. Terus ada cukup stabil, dimana keausannya itu sedang, terus akuatornya sedang, terus ASCS-nya 4 itu kurang presisi, terus keausannya jarang, terus akuatornya rendah. Jadi kesimpulan dari percobaan on off ini, pemilihan nilai histeresis harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Jika dibutuhkan suhu presisi, maka histeresis sangat kecil, lebih sesuai. Namun, jika mengutamakan umur akuator dan efisiensi energi, maka histeresis yang lebih besar lebih disarankan. Nah, begitulah mengenai grafik yang kami dapat. Selanjutnya itu ada data-data yang kami dapat, sehingga kami kelompokkan dalam suatu Excel begitu. Nah, data-data ini dapat dilihat bahwa datanya itu sangat lengkap ya teman-teman, jika dibandingkan penghitungan secara manual kemarin, di mana data ini lebih update mengenai output yang dihasilkan begitu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID, percobaan kami pada kontrol PID, di mana percobaan ini dilakukan dengan variasi nilai P, I, dan D, di mana untuk melihat pengaruh masing-masing parameter terhadap respon sistem seperti kecepatan mencapai set point, osilasi, dan kestabilan. Nah, komponen PID ini terdiri dari komponen utama, yaitu proporsional atau P itu bereaksi terhadap besarnya error. Terus integral atau I itu menghilangkan error steady state. Terus derivatif itu atau D meredam osilasi dan memperhalus respon. Nah, kombinasi ketiga parameter ini menentukan kinerja keseluruhan sistem kontrol. Nah, percobaan yang pertama itu adalah percobaan P, di mana percobaan pertama ini itu adanya P10, terus I-nya kami bikin 0, D-nya itu 0. Pada percobaan pertama hanya digunakan kontrol proporsional dengan nilai P sebesar 10. Nah, jadi di grafiknya itu dapat kita lihat bahwa responnya itu sistemnya lambat, terus waktu mencapai set point itu cukup lama. Nah, terus error steady state itu masih terlihat, terus hampir tidak ada osilasi. Nah, nilai P yang kecil ini menghasilkan sistem yang stabil, namun bisa dibilang kurang responsif. Nah, selanjutnya itu percobaan kedua, di mana percobaan kedua ini P-nya itu kami naikkan menjadi 20, respon sistem menjadi lebih cepat, di mana I-nya itu juga sama dengan percobaan pertama 0 dan D-nya juga 0. Nah, dapat dianalisis grafiknya bahwa rise time itu lebih singkat, error steady state itu berkurang, terus mulai muncul sedikit osilasi. Nah, pada percobaan pertiga itu P-nya itu adalah 35, I-nya 0 dan D-nya itu 0. Dengan P sama dengan 35, sistem semakin agresif. Nah, dari analisisnya itu respon sangat cepat,
Osilasi mulai jelas, sistem cenderung overshoot. Selanjutnya itu adalah percobaan keempat, di mana P-nya 50, I-nya itu 0, D-nya ada 0, di mana nilai P yang terlalu besar itu menyebabkan sistem semakin tidak stabil. Nah, dapat kita analisis bahwa di grafiknya itu osilasinya besar dan terus-menerus, overshootnya tinggi, terus sistemnya sulit mencapai kondisi stabil. Nah, jadi semakin besar nilai P itu semakin cepat menurun. Namun resiko osilasi itu dan ketidakstabilan itu juga meningkat. Nah, terus selanjutnya itu ada percobaan ke 5, di mana P-nya itu 10, I-nya 10, dan D-nya 0. Pada percobaan ini ditambahkan kontrol integral. Nah, dapat kita analisis grafiknya bahwa error steady state itu mulai menghilang. Sistem mencapai set point dengan lebih cepat, respon sedikit lebih lambat dibandingkan P saja. Terus ada percobaan ke-6, di mana P-nya 10, I-nya 20, D-nya 0. Nah, ketika nilai I diperbesar, pengaruh integral semakin dominan. Jadi, dapat kita lihat bahwa di grafiknya itu set point-nya tercapai lebih akurat. Terus osilasi mulai meningkat, sistem lebih sensitif terhadap gangguan. Selanjutnya ada percobaan ke-7, di mana percobaan ke-7 ini P-nya 10, I-nya 30, D-nya itu 0. Untuk nilai integral yang terlalu besar ini menyebabkan sistem tidak stabil. Nah, dapat dilihat pada grafiknya itu osilasinya besar, itu tidak terjadi efek integral wind up, terus sistem sulit mencapai kondisi tuna. Kesimpulannya itu kontrol integral efektif menghilangkan error steady state, tetapi nilai yang terlalu besar dapat menyebabkan osilasi. Selanjutnya ada percobaan ke-8, yaitu P10, I10, dan D10. Pada percobaan ini digunakan kontrol PID lengkap, di mana analisis grafiknya itu respon cepat dan halus, osilasi berkurang, sistem stabil di sekitar set point. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada percobaan 8 ini itu sangat bagus, teman-teman. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan grafik yang lain, itu respon cepat dan halus, itu memungkinkan untuk percobaan ini dapat kita simpulkan sebagai percobaan terbaik. Selanjutnya itu ada percobaan 9, itu P10, I10, dan D20, di mana peningkatan nilai D ini memberikan efek peredaman lebih kuat. Jadi dapat kita lihat pada grafiknya itu overshoot semakin kecil, respon lebih halus, dan sistem menjadi lebih stabil. Selanjutnya percobaan 10, di mana V adalah 10, I 10, dan D 30. Nilai D terlalu besar membuat sistem terlalu lambat. Analisisnya itu respon menjadi lambat, sistem terasa berat, kurang responsif terhadap perubahan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kontrol derivatif ini berfungsi sebagai peredam, namun nilai lebih dapat menurunkan kecepatan respon sistem. Nah, dari keseluruhan tadi, percobaan tadi, kita dapat simpulkan bahwa P itu mempercepat respon, I itu menghilangkan error steady state, D itu mengurangi osilasi dan overshoot. Kombinasi PID yang tepat dan menghasilkan sistem yang cepat itu dapat stabil dan presisi. Jadi kesimpulannya, turning parameter PID sangat penting untuk mendapatkan performa sistem kontrol yang optimal. Nilai P, I, dan D itu harus sesuai dengan karakteristik sistem yang dikendalikan. Nah, dapat kita lihat juga pada grafik hasil dari percobaan kita. Dapat dilihat bahwa lebih tepat menggunakan grafik ini jika dibandingkan dengan yang kita manual kemarin.